Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah kita masih dapat berjumpa dalam pembelajaran jarak jauh. Tetap semangat ya. Baik, kita langsung masuk ke dalam materi untuk hari ini, yaitu hari Rabu tanggal 2 September tahun 2020. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan masuk pada tema 3, sub tema 1. Baiklah, karena waktunya terbatas, hanya 10 menit, kita langsung saja. Nah, untuk tema 3, materinya yaitu tentang tokoh dan penemuan. Untuk subtema satunya yaitu tentang penemu yang mengubah dunia. Kalau kita lihat di lingkungan sekitar kita, sekarang semuanya serba terang ya. Kalau kita bayangkan zaman dahulu kala, tentunya gelap. Nah, berkat ditemukannya listrik, akhirnya kita dapat menikmati hidup berada di bawah cahaya listrik. Pertanyaannya, siapakah tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Yuk kita belajar bersama. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, di sini ada kompetensi dasar. Yang pertama bahasa Indonesia untuk kegiatan 1, yang kedua IPS. Untuk bahasa Indonesia, kompetensi dasarnya yaitu menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Terus menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah secara lisan ataupun secara tulis ataupun secara visual, tentunya dengan menggunakan kosakata yang baku dan juga dengan menggunakan kalimat yang efektif. Untuk kegiatan 2, nanti kita akan membahas tentang IPS, ilmu pengetahuan sosial. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia, menyajikan hasil analisis mengenai perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Nah, setelah kalian belajar, ini ada tujuannya. Apa tujuan yang akan dicapai setelah belajar? Peserta didik mampu memaparkan isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah tentang penemuan listrik, terus juga mampu untuk menjelaskan perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Nah, kita lihat nih ada apa nih. Ini ada kipas angin, ada komputer, ada juga televisi, ada VCD, dan juga ada tape recorder. Semuanya ini ada kaitannya dengan listrik. Alat elektronik ini tidak akan nyala kalau tanpa adanya aliran listrik. Nah, ini dia tokoh yang menemukan listrik. Siapa namanya? Yaitu Michael Faraday. Ya, adalah orang yang menemukan aliran listrik atau arus listrik. Dia berasal dari Newington, Inggris, yang lahir pada tahun 1791 Masehi. Beliau ini termasuk ke dalam orang miskin dan juga hanya sebentar merasakan pendidikan sekolah, tapi memiliki jiwa semangat yang sangat tinggi, memiliki jiwa yang pantang menyerah, sehingga dia berhasil menemukan yang namanya listrik. Nah, berikutnya adalah arus listrik. Apa itu arus listrik? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Ya, kita lanjut. Ini contoh dari rangkaian listrik seri lampu, dan ini adalah rangkaian paralel lampu. Nah, ini arus listrik yang diterima di rumah, kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Biasanya rangkaian tersebut
adanya yaitu di atap rumah ya, ada di atap rumah, lalu dialirkan ke televisi, ke kipas angin, ke kulkas, dan lain sebagainya. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari apa itu? Contohnya senter, pastilah kita semua sudah mengenal yang namanya senter. Ya, rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai. Kita menggunakan baterai karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Dengan adanya baterai, senter tersebut dapat menyala. Ini betapa pentingnya yang namanya listrik bagi kehidupan kita di dalam kehidupan sehari-hari ya. Tanpa adanya listrik, kita tentunya akan kesulitan di dalam mengerjakan aktivitas kita sehari-hari. Nah, ini yang terakhir, yaitu yang harus kamu kerjakan, yang harus kamu jawab, tentunya berdasarkan setiap paragrafnya. Untuk paragraf yang satu, apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis. Terus paragraf yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik. Berikutnya, bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk. Jelaskan ya secara beruntun. Kemudian paragraf yang ketiga, apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah. Juga jelaskan secara beruntun. Terus apa manfaat arus listrik setelah sampai ke rumah setiap warga. Berikutnya apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel. Untuk paragraf yang keempat, apa kesimpulan dari isi teks tersebut. Dan yang terakhir, paragraf 5, adakah pesan yang disampaikan oleh penulis. Jelaskan ya dengan singkat. Nah, demikian anak-anak sekalian untuk tema 3 subtema 1 dalam mapel bahasa Indonesia. Ya, terima kasih.